Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di tahun 2023. Ini menjadi sermon pertama kita di tahun 2023. Saya sangat mengucap syukur, 2022 sudah kita lewati. Izinkan saya juga untuk ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 bagi semua sahabat-sahabat Cornerstone. Saya percaya akan ada tahun-tahun yang baik, akan ada bulan-bulan yang baik, minggu-minggu yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita di tahun 2023 ini. Sebelum memulai sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar kami ingin belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membawa kami sampai di tahun 2023. Kami tahu banyak hal baik, banyak rencana-rencana-Mu yang akan Kau manifestasikan di dalam kehidupan kami di tahun 2023 ini. Kami siap untuk menerima segala yang baik dari Engkau. Kami siap untuk menerima semua rancangan-rancangan-Mu yang damai sejahtera dan membawa kami ke dalam sebuah keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Tuhan dan terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa sudah lebih dari hampir 3 tahun ya, Cornerstone Jakarta datang memberitakan kabar Injil kasih karunia Tuhan sejak tahun 2020. Saya percaya ini hanya karena anugerah Tuhan kita bisa sampai di tahun 2023 ini. Kita sudah melewati kemarin banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun saya percaya di tahun 2023 ini tanah Kanaan Tuhan yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita ini sangat luas untuk dapat kita explore, untuk dapat kita cari tahu apa saja yang ada terkandung di dalamnya. Janji-janji Tuhan begitu besar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Janji-janji Tuhan begitu banyak dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Sehingga kita perlu terus hidup di dalam janji-janji tadi. Tahun ini Cornerstone Jakarta mengambil satu tema yang berbicara tentang pengharapan yang memberikan kehidupan. Ini akan menjadi tema besar kita di tahun 2023. Berbicara tentang pengharapan yang memberikan kehidupan. Sebelum sampai kepada apa yang ingin saya sampaikan hari ini, kita perlu mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan pengharapan. Pengharapan adalah segala sesuatu hal baik yang kita harapkan terjadi di kemudian hari. Pengharapan adalah segala sesuatu hal baik. Saya percaya tidak ada satupun sahabat-sahabat Cornerstone di sini yang berharap 2023 saya berharap saya dipecat. 2023 saya berharap gaji saya dipotong. 2023 saya berharap pelayanan saya akan semakin turun. 2023 saya berharap kesehatan saya semakin menurun. Tidak ada, saya percaya tidak ada yang seperti itu. Pengharapan selalu bergerak ke arah yang lebih baik. Pengharapan selalu mencoba membawa kita berangkat dari satu titik ke titik yang lebih baik. Saya berharap tahun ini saya akan mengalami yang namanya promosi. Saya berharap tahun ini kesehatan saya akan semakin baik. Saya berharap tahun ini hubungan saya dengan orang tua, hubungan saya dengan keluarga akan semakin baik. Saya berharap bahwa tahun ini saya akan mengalami ada lompatan-lompatan dalam kehidupan. Saya berharap bahwa tahun ini studi anak-anak saya akan semakin baik dan semakin baik. Saya berharap pelayanan saya tahun ini akan semakin baik. Yes, pengharapan selalu bergerak ke arah yang lebih baik. Ini penting untuk saya dan Bapak Ibu garis bawahi. Ketika pengharapan itu, karena pengharapan yang salah adalah pengharapan yang tidak bergerak ke arah yang lebih baik. Saya ingin karakter saya diubahkan tahun ini. Saya ingin menjadi orang yang lebih mengerti. Saya ingin menjadi orang yang lebih sabar. Itu adalah pengharapan Bapak Ibu. Pengharapan akan selalu membawa kita ke arah yang lebih baik. Pengharapan harus memiliki dasar yang benar. Karena tanpa dasar yang benar, maka pengharapan tadi akan menjadi sebuah pengharapan yang sia-sia. Akan menjadi sebuah pengharapan yang tidak akan membawa keberhasilan. Pengharapan harus memiliki dasar yang benar. Jika kita buka Alkitab di Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 akan ditampilkan di layar. Roma 4 ayat 18 berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya ingin menggarisbawahi kalimat pertamanya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi pada saat itu, pada saat Abraham menerima visi Tuhan di Kejadian 12, bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Pada saat itu tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya. Usianya sudah umur 75 tahun pada saat dia menerima visi Tuhan. Usianya Sarah sudah 65 tahun. Dan Sarah dikatakan sudah berhenti berproduksi. Dan Abraham juga sudah tua. Tidak ada dasarnya untuk berharap secara fisik. Tidak ada dasarnya. Tetapi apa dikatakan? Namun Abraham berharap juga dan percaya. Sekiranya saat ini kondisi fisik kita, sekiranya saat ini kondisi keuangan kita, sekiranya kondisi kantor kita, kondisi situasi sekeliling kita sepertinya tidak memungkinkan, tidak ada dasarnya pun berharap. Di kalimat ini juga buat saya dan Bapak Ibu. Namun saya berharap dan percaya tetap kepada apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang sedang menonton sermon ini, yang sudah bertahun-tahun menikah, yang sedang berdoa untuk memiliki keturunan. Saya memberitahu, sekiranya pun dokter berkata, Anda tidak mungkin lagi memiliki keturunan, usia Anda sudah melewati batas normal untuk melahirkan, dan ada masalah mungkin dan lain-lain. Tuhan mau bilang gini buat saya dan Bapak Ibu. Sekiranya pun tidak ada lagi dasar untuk berharap, namun saya dan Bapak Ibu tetap perlu berharap dan percaya kepada Tuhan. Apa yang dokter katakan, apa yang medis katakan, itu bukan final say, itu bukan statement terakhir, itu bukan informasi terakhir. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, itu yang harus menjadi dasar saya dan Bapak Ibu untuk berharap. Apa dasarnya? Aku akan memberkati keturunanmu, engkau akan melihat keturunanmu mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan, hari ini saya berdoa bagi teman-teman yang sedang berdoa untuk memiliki keturunan. Perkatakan firman ini. Tuhan, firman-Mu yang berkata bahwa aku akan melihat keturunanku mengembang ke kanan dan ke kiri. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku melihat, aku memiliki keturunan di dalam nama Yesus. Amin. Pada saat menerima visi Tuhan, Abraham tidak memiliki dasar apapun untuk berharap. Pada saat itu belum ada teknologi medis yang bisa mengecek kesehatan, yang bisa melakukan mungkin teknologi-teknologi seperti yang sekarang. Tidak ada di mana itu. Pada saat itu Abraham hanya berharap, berlandaskan apa yang Tuhan katakan. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Kalimat ini terus dipegang oleh Abraham. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi hari ini Bapak Ibu, pengharapan itu harus dasarnya benar. Pengharapan yang saya miliki dan Bapak Ibu miliki, dasarnya harus benar. Dasarnya harus seperti apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan, aku berharap di tahun 2023 ada peningkatan di dalam kehidupanku. Ada skill-skill baru yang ada dalam kehidupanku. Aku akan belajar ada hal-hal yang baru. Aku tahu Engkau akan membawa aku semakin baik dan semakin baik. Engkau terus mengangkat aku menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itulah firman yang telah Kau sampaikan. Hidupku akan terus naik dan tidak akan turun. Itulah dasar firman-Mu Tuhan. Maka dasar itulah yang Kujadikan sebagai pengharapan. Firman-Mu yang berkata oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Maka aku tahu tahun 2023 ini aku memiliki pengharapan bahwa kesehatanku semakin baik dan semakin baik hari demi hari. Karena itulah firman yang telah Kau sampaikan. Amin. Bahwa
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Roma 4, kita masih di Roma 4 ayat 18. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Hari ini saya dan Bapak Ibu hidup menurut apa yang Tuhan telah firmankan. Hari ini saya pertegas lagi, saya dan Bapak Ibu hidup menurut apa yang Tuhan telah firmankan. Hidup menurut apa yang Tuhan telah firmankan, itu membuat hidup saya dan Bapak Ibu akan mengalami yang namanya reas. Gelombangnya boleh banyak, angin sakalnya boleh kuat, tetapi saya dan Bapak Ibu tetap hidup di dalam firman yang telah dikatakan Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan, itu adalah firman yang telah engkau sampaikan. Aku berharap terhadap firman tadi bahwa sekali-kali engkau tidak pernah meninggalkan aku. Di tengah situasi ekonomi seperti ini pun, di tengah pergumulanku seperti ini pun, di tengah kondisi yang saat ini pun, aku tetap berharap hanya kepada firman yang telah kau sampaikan. Amin. Jadi saya dan Bapak Ibu perlu senantiasa untuk tetap hidup menurut apa yang Tuhan telah firmankan. Jadi ketika kondisi banyak mencoba menekan kita, mungkin ada orang-orang yang mengecam kita, mungkin ada orang-orang yang mencoba mengintimidasi kita. Tuhan, aku tahu tongkatmu dan gadamu itulah yang menghiburku dan aku mau hidup menurut apa yang kau firmankan. Amin. Hidup menurut apa yang Tuhan firmankan membuat saya dan Bapak Ibu jadi menjalani kehidupan yang rileks. Menjalani kehidupan yang tidak khawatir. Menjalani kehidupan yang tidak takut. Aduh, saya takut nih bulan ini saya harus bayar ini, saya harus bayar ini. Tuhan, gimana kondisi ekonominya? Saya harus bayar ini. Oh Tuhan, firman-Mu yang berkata, Engkau akan membawaku ke air yang tenang, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sebab aku ini adalah domba-dombamu Tuhan, dan Engkau adalah gembalaku yang baik. Maka Tuhan, aku percaya segala kebutuhanku Engkau yang mempersiapkannya, Engkau yang menyediakannya. Maka hari ini aku memutuskan, aku mau hidup di atas apa yang telah Engkau firmankan. Amin. Jadi ambil ayat-ayat firman Tuhan tadi Bapak Ibu dan hidup di dalam pengharapan. Karena pengharapan Bapak Ibu harus memiliki dasar yang benar. Dasar yang benar dari suatu pengharapan. Nanti saya akan jelaskan lagi di bagian akhir dari sermon ini. Dasar yang benar dari sebuah pengharapan itu akan menghasilkan pikiran yang benar. Kalau dasar pengharapan kita adalah materi, dasar pengharapan kita adalah kedisiplinan kita menjaga makanan, maka kita percaya kita sehat. Dasar pengharapan kita adalah karena kemampuan kita memberi, maka dasar pengharapan kita adalah karena kemampuan kita, pengetahuan kita, karena koneksi kita. Maka dasar tadi bukanlah dasar yang benar. Dasar pengharapan kita tetap harus apa yang Tuhan telah firmankan. Amin. Karena dasar pengharapan yang salah Bapak Ibu hanya akan menghasilkan yang namanya dakwaan. Perhatikan baik-baik statement ini. Dasar pengharapan yang salah hanya akan menghasilkan yang namanya dakwaan. Hanya akan menghasilkan yang namanya intimidasi. Hanya akan menghasilkan yang namanya tekanan. Hanya akan menghasilkan yang namanya kekhawatiran. Di Yohanes 5 ayat 45. Yohanes 5 ayat 45 berkata demikian. Jangan kamu menyangka, ini Yesus yang berkata Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang berkata. Yohanes 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Ya, kalau kita buka secara lengkapnya di Yohanes 5 ayat 45 berkata demikian Bapak Ibu. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Pada saat itu bangsa Israel menaruh harapannya kepada Musa. Apa yang dibawa Musa? Yang dibawa Musa pada saat itu adalah hukum Taurat.
Pada saat Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, itu yang dia berikan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel meletakkan pengharapannya kepada hukum Taurat pada saat itu. Bahwa jika saya melakukan A, B, C, D, E, F, G, begitu banyaknya hukum Taurat, maka saya akan mendapatkan A, B, C, D, E. Hari ini dasar pengharapan kita bukanlah hukum Taurat. Karena kalau dasar pengharapan kita hukum Taurat, maka kita hidup di dalam sebab akibat. Sebab akibat gini, kalau saya melakukan hukum Taurat A, B, C, D, E, maka Tuhan akan memberkati saya. Dasarnya salah Bapak Ibu. Sampai di satu titik, saya dan Bapak Ibu pasti gagal. Kita tidak mungkin, sebagai manusia-manusia kita tidak mungkin dapat mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Hanya satu pribadi yang mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dan kabar baiknya, di dalam Yesus Kristus, hukum Taurat tadi sudah digenapi. Sehingga hari ini, saya dan Bapak Ibu bukan hidup atas kebenaran melakukan hukum Taurat. Tapi saya dan Bapak Ibu hidup karena dibenarkan, karena Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat. Dan kita hari ini hidup memiliki damai sejahtera dengan Tuhan. Pada saat saya dan Bapak Ibu gagal untuk melakukan hukum Taurat, maka apa dikatakan tadi di ayat awal, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Jadi Tuhan Yesus tidak mendakwa saya dan Bapak Ibu di hadapan Bapa. Justru dia datang sebagai pembela kita. Dia sebagai lawyer kita. Di kalimat lain di dalam Alkitab dikatakan dia adalah lawyer kita. Amin. Jadi bukan Tuhan yang mendakwa kita. Jadi pada saat kita gagal, pada saat kita salah meletakkan pengharapan kita, maka muncul yang namanya dakwaan Bapak Ibu. Hidup di dalam dakwaan, hidup di dalam tekanan, hidup di dalam intimidasi, hidup di dalam rasa bersalah, itu pasti sangat tidak enak Bapak Ibu. Sangat tidak enak. Setiap kali kita merasakan gagal, kita pikir, aduh Tuhan, ada yang salah dengan saya. Aduh maafin Tuhan. Aduh gue salah. Aduh gue salah. Gak enak Bapak Ibu. Itu yang iblis inginkan. Dia ingin saya dan Bapak Ibu terus hidup di dalam dakwaan. Tapi yang Tuhan inginkan saya dan Bapak Ibu hidup di dalam kemerdekaan. Jadi kalau dasar pengharapan kita adalah karena kita dan melakukan hukum Taurat. Dasar pengharapan kita karena kita melakukan firman Tuhan. Maka kita berharap. Saya tidak sedang mengatakan, saya garis bawahi, saya tidak sedang mengatakan kita tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi pada saat engkau meletakkan pengharapanmu atas apa perbuatan baik yang engkau lakukan, maka di satu titik kita pasti gagal. Karena pengharapan yang salah akan menghasilkan dakwaan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam zaman kasih karunia Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah mendakwa saya dan Bapak Ibu. Bahkan sebaliknya, dia adalah pembela saya dan Bapak Ibu. Dia adalah advokat kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa saat ini sebagai pembela kita. Dia duduk sebagai pembela kita. Karena di dalam Yesus Kristus, hari ini kita adalah kebenaran Allah seperti apa dikatakan di kitab Korintus. Bapak Ibu harus memiliki pengharapan yang benar. Saya akan menyampaikan. Di kitab 1 Timotius 1 ayat 1. 1 Timotius 1 ayat 1, kita buka Alkitab kita sama-sama. 1 Timotius 1 ayat 1 berkata demikian Bapak Ibu. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi jelas Bapak Ibu. Dasar dari pengharapan saya dan Bapak Ibu bukan perbuatan kita. Bukan kemampuan kita melayani di gereja dari pagi sampai sore. Bukan kemampuan kita melakukan komsel yang begitu disiplinnya, bukan. Dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Apa dikatakan tadi? Di bagian akhir, Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, pengharapan itu dasarnya harus benar.
Pengharapan yang benar dasarnya adalah Yesus Kristus. Pengharapan yang benar adalah dasarnya perbuatan Yesus Kristus. Dasar pengharapan yang benar adalah apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Bukan apa yang saya kerjakan hari ini. Jadi hari ini, tahun ini, pada saat Bapak Ibu mendapatkan promosi, itu bukan karena kerja kerasmu. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Pada saat engkau mendapatkan kenaikan pangkat dan lain-lain, pada saat engkau dapat berita baik, itu bukanlah karena perbuatanmu, itu bukanlah karena kehebatanmu, itu bukanlah karena kehebatan kita, tetapi murnilah itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Pengharapan yang benar dasarnya harus kasih karunia. Pengharapan yang benar dasarnya harus Yesus Kristus. Di 1 Petrus 1 ayat 13 Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 13. Kita buka Alkitab kita sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 13. Satu Petrus 1 ayat 13 berkata demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah, perhatikan baik-baik, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Amin. Hari ini dasar pengharapan kita di tahun 2023 adalah atas kasih karunia Tuhan. Letakkan semua pengharapan kita di atas kasih karunia Tuhan. Berbicara tentang di atas apa yang Yesus sudah kerjakan. 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus sudah melakukan pertukaran. Dia yang kaya telah menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dia yang sudah menanggung semua penderitaan kita. Dia yang sudah menanggung semua cambuk pukulan. Agar hari ini hidup saya dan hidup saudara sehat, dimerdekakan. Saya meletakkan dasar pengharapan saya. Dasar pengharapan saya tahun 2023. Kesehatan saya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena saya meletakkan dasar pengharapan saya ini di atas kasih karunia Tuhan. Di atas apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus Kristus saya sehat dan sembuh. Amin. Itu dasar pengharapan saya dan Bapak Ibu. Amin. Bukan begini, bukan berkata saya percaya saya 2023 akan semakin sehat dan semakin sehat. Karena tahun 2023 saya akan semakin disiplin olahraga, saya semakin disiplin makan, saya akan menjaga makanan saya. Maka saya percaya saya akan semakin sehat tahun ini. Bukan. Kalau itu dasarnya, maka itu adalah dasarnya hukum Taurat. Karena Anda dan saya berdasarkan atas perbuatan kita. Tetapi dasar atas kasih karunia berbicara atas dasar apa yang Yesus sudah kerjakan. Bukan apa yang saya kerjakan, bukan apa yang akan saya kerjakan, tetapi atas apa yang Yesus sudah kerjakan. 2000 tahun yang lalu dia disesah, dia dipukulin, bilur-bilurnya mengucur, mengalir dengan deras. Peluhnya seperti darah. Darahnya jatuh ke taman Getsemani. Sehingga darah tadi adalah suatu cerita, suatu hal yang menceritakan bahwa tanah tempat kita berpijak sudah dibebaskan Tuhan dari kutuk. Sehingga hari ini ketika saya bekerja ke kantor, saya tidak lagi bekerja di bawah kutuk, tapi saya bekerja di bawah kasih karunia Tuhan. Pada saat saya melakukan aktivitas saya, waktu saya melakukan pitching, waktu saya melakukan approach kepada klien-klien saya tidak lagi berdasarkan atas apa yang saya lakukan, tapi saya berharap kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Ini penting Bapak Ibu, ini penting. Dikatakan waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya. Apapun hari ini yang engkau harapkan untuk terjadi Bapak Ibu, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan masa-masa akan datang. Pastikan semuanya itu atas kasih karunia Tuhan. Pastikan semua itu diletakkan di atas kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku tahu ada masa depan yang lebih baik. Yes, aku meletakkan masa depan yang lebih baik ini Tuhan. Pengharapanku atas masa depan yang lebih baik ini atas apa yang sudah Engkau lakukan. Engkau memberikan aku masa depan. Engkau yang berkata bahwa Engkau akan memberikan aku kemenangan yang gilang gemilang. Maka aku tahu minggu ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan, aku akan mengalami yang namanya kemenangan yang gilang gemilang. Dan aku meletakkan pengharapan ini di atas kasih karunia Tuhan. Amin. Kita perlu memiliki suatu dasar yang kokoh, yang kuat, yang sempurna Bapak Ibu.
yaitu ada di kasih karunia Tuhan. Sebagai ayat penutup firman Tuhan hari ini, Ibrani 6 ayat 19a Bapak Ibu. Ibrani 6 ayat 19a berkata demikian. Ibrani 6 ayat 19a berkata demikian. Ibrani 6 ayat 19a. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Perhatikan Bapak Ibu. Tuhan ingin memberikan saya dan Bapak Ibu kekuatan. Tuhan ingin memberikan saya dan Bapak Ibu keamanan. Keamanan secara fisik, keamanan makanan kita, keamanan terhadap keuangan kita, keamanan terhadap pendidikan kita, keamanan terhadap hubungan kita, keamanan terhadap pekerjaan, keamanan terhadap bisnis usaha kita. Tuhan ingin memberikan itu semua. Kuncinya satu, miliki tetap pengharapan yang benar. Pengharapan yang benar tadi sudah kita sampaikan, dasarnya adalah Yesus Kristus. Pengharapan yang benar harus di dalam kasih karunia Tuhan. Dikatakan apa? Ibrani 6 ayat 19a. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Hari ini Bapak Ibu jalani kehidupan yang bebas kekhawatiran, jalani kehidupan yang bebas ketakutan, jalani kehidupan yang bebas tekanan, intimidasi, dan hal-hal yang negatif. Caranya apa? Letakkan tetap pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Karena pengharapan itu adalah seperti sauh yang kuat, yang akan membuat kita aman, jiwa kita tentram. Jadi tetap miliki pengharapan yang benar di dalam Yesus Kristus. Aku berharap kesehatanku semakin baik. Aku berharap studi anak-anakku semakin baik. Aku berharap hubunganku dengan keluargaku semakin baik. Aku berharap orang tuaku semakin baik, semakin sehat dan mereka panjang umur. Aku memiliki pengharapan, pelayananku ini akan semakin besar. Aku memiliki pengharapan, tokoku akan semakin diberkati Tuhan, akan semakin banyak pengunjungnya. Aku memiliki pengharapan bahwa hidupku akan semakin berhasil dan semakin berhasil. Aku memiliki pengharapan bahwa sukacitaku akan terus ditambahkan Tuhan hari demi hari. Aku memiliki pengharapan bahwa akan ada terobosan-terobosan ilahi yang dilakukan Tuhan di tahun ini. Aku memiliki pengharapan bahwa banyak hal-hal baik yang sedang datang menuju kepadaku. Amin. Pengharapan tadi harus tetap berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Pengharapan kita sebagai orang-orang percaya dasarnya hanya satu, yaitu kasih karunia Tuhan. Pengharapan yang benar dasarnya hanya satu, yaitu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara tentang pengharapan yang memberikan kehidupan. Ini akan menjadi sermon yang pertama kita di tahun 2023. Tahun ini tema besar kita adalah pengharapan yang memberikan kehidupan. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur Engkau memberikan kami pengharapan yang nyata, pengharapan yang hidup, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kami mau terus membangun pengharapan-pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Kami mau meletakkan seluruhnya pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Karena kami tahu ketika pengharapan itu kami letakkan di dalam Yesus Kristus, maka kami melihat pengharapan itu menjadi pengharapan yang nyata, pengharapan itu menjadi pengharapan yang hidup, pengharapan itu menjadi pengharapan yang benar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menjalani hari-hari kami siap menjalani 2023 dengan pengharapan yang benar di dalam Yesus Kristus. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom ingin kembali mengingatkan Bapak Ibu bahwa ibadah onsite Cornerstone Jakarta tatap muka juga sudah dimulai setiap hari Jumat di Gedung Atria at Sudirman lantai 5 jam 12 siang tepat. Jadi saya mengajak Bapak Ibu yang tinggal di daerah Jabodetabek dan sekitarnya untuk datang dalam ibadah onsite Cornerstone Jakarta setiap hari Jumat jam 12 siang di Gedung Atria at Sudirman lantai 5. Tetap berjalan di dalam pengharapan bersama Yesus Kristus. Tetap landaskan pengharapan kita atas apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan terus melihat bahwa banyak hal-hal baik yang Tuhan sediakan di depan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.